Bapak Eko. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang penulisan spesies berdasarkan sistem binomial nomenklatur. Nah, sebelum masuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengulas materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, tentu kalian masih ingat kan apa saja ciri dari makhluk hidup itu? Yang pertama, bernapas. Kemudian yang kedua, perlu makan dan minum. Yang ketiga, bergerak, tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, serta mampu beradaptasi. Nah, di sini ada contoh dari makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Yang pertama ada beberapa kawanan kuda, serta ada sepeda motor. Nah, menurut kalian mana yang tergolong makhluk hidup dan bukan makhluk hidup? Yang mana ya? Nah, dari kedua gambar ini, mereka sama-sama bisa bergerak. Kemudian sama-sama mengeluarkan gas sisa. Kalau sepeda motor mengeluarkan asap kendaraan bermotor, sedangkan kuda mengeluarkan feses atau tinja. Kemudian mereka sama-sama memerlukan makan atau minum. Kalau sepeda motor memerlukan bensin, sedangkan kuda memerlukan rumput untuk dimakan. Tetapi dari keduanya ini apa yang membedakan? Kenapa kok bisa dikatakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup? Nah, jawabannya, kuda dapat berkembang biak. Apakah sepeda motor dapat berkembang biak? Tentu saja tidak. Nah, selanjutnya tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup serta memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini contoh buah-buahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada buah jambu air. Nah, jambu air ini juga terdiri dari beberapa jenis. Kemudian, yang kedua ada buah sawo. Nah, ini sawo yang Ibu bawa. Jenisnya juga ada beberapa jenis. Kemudian ada buah pisang. Pisang ini ada pisang sanggar, ada pisang morlin, dan lain sebagainya. Yang keempat ada buah jeruk sankis. Nah, jeruk sankis, kemudian ada jeruk nipis, dan jeruk-jeruk lainnya. Yang terakhir yang Ibu bawa ada buah pepaya. Pepaya juga terdiri atas beberapa macam jenis. Ini ada dua macam jeruk yang Ibu bawakan. Yang pertama ada jeruk sankis dan yang kedua ada jeruk nipis. Nah, kenapa kok jeruk? Namanya sama-sama jeruk kan? Nah, karena kedua macam buah ini memiliki kekerabatan yang dekat. Berbeda dengan buah jambu. Apakah ciri mereka sama? Tentu mereka berbeda karena kekerabatan keduanya sangat berbeda ya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yang pertama, siswa atau peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kunci dikotom. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan kunci determinasi sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan nama spesies berdasarkan sistem binomial nomenklatur. Nah, kita ulas dulu nih, apa itu kunci dikotom? Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan
dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup itu. Nah, di sini ada kriteria klasifikasi dari makhluk hidup. Yang pertama ada kriteria klasifikasi oleh tumbuhan. Yang pertama, organ perkembangbiakannya apa? Apakah itu spora atau bunga? Yang kedua, habitus dari tanaman tersebut. Apakah itu pohon, perdu, atau semak? Kemudian bentuk dan ukuran. Cara berkembang biak, apakah aseksual atau seksual? Kemudian untuk hewan, itu contohnya saluran pencernaan makanannya. Kemudian yang kedua, kerangkanya berupa eksoskeleton atau endoskeleton. Kemudian anggota gerak, apakah itu berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu untuk menentukan urutan takson dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini ada urutan takson pada makhluk hidup. Ada menggunakan bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, bisa kalian lihat di layar. Kemudian ada kunci dikotom. Kunci dikotom itu berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, ini ada contohnya kunci dikotom sederhana untuk beberapa jenis tanaman. Itu ada yang menunjukkan angka 1A dan 1B. Contohnya seperti itu. Kemudian ciri yang pertama berspora, kalau yang di bawah tidak berspora. Kemudian dari 1A ke 2A dan 2B. Yang untuk berspora tadi, apakah dia berbatang jelas atau tidak berbatang. Kemudian untuk yang 1B, itu untuk yang tidak berspora. Itu dibagi ke nomor 3, 3A dan 3B. Kalau yang A, itu biji tertutup, yang 3B biji terbuka. Kemudian dari nomor 3 ke nomor 4, 4A dan 4B. Yang berbiji tadi apakah berkeping 2 atau berkeping 1? Kalau berkeping 2, nanti lari ke nomor 5 dan 5A dan 5B. Apakah itu berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet? Nah, sekarang kita masuk ke kunci determinasinya. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut menjadi mulai dari ciri umum sampai ke ciri khusus dari suatu jenis makhluk hidup itu sendiri. Yang harus kalian perhatikan dalam kunci determinasi, yaitu yang pertama, kunci harus dikotom. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Sebagai contoh, tumbuhan berumah 1 dan tumbuhan berumah 2. Kemudian yang ketiga, pilihan dari kuplet harus kontradiktif. Artinya, salah satu pernyataan harus ada yang ditolak, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Tidak bimbang. Kemudian yang keempat, hindari pemakaian kisaran. Sebagai contoh, daun, panjang daun terdiri atas 4 sampai 8 cm atau daun berukuran besar atau daun berukuran kecil. Kemudian yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Jadi sifatnya itu dapat kita amati dengan langsung. Untuk yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kemudian yang ketujuh, setiap kuplet harus diberi nomor. Yang kedelapan, buat kalimat pertanyaan yang pendek, jangan berbelit-belit ya. Di sini ada contoh kunci determinasi sederhana dari beberapa macam tumbuhan. Berdasarkan contoh kunci determinasi sederhana tadi, Ibu bawakan beberapa jenis tanamannya. Yang pertama, contohnya tanaman jagung. Nah, kita mulai ya dari pertanyaan nomor 1. Kita masuk ke 1A. Apakah tumbuhan ini berspora ataukah tumbuhan ini tidak berspora? Karena tumbuhan ini berbunga, berarti tumbuhan ini tergolong tumbuhan yang tidak berspora.
Kita lanjut ke nomor 3. Kemudian pertanyaan nomor 3. Tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan berbiji terbuka? Ya, karena buah jagung ini ditutupi oleh kulitnya, maka tumbuhan ini berbiji tertutup. Karena berbiji tertutup berarti kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 pertanyaannya adalah biji berkeping 2 atau biji berkeping 1. Nah, karena biji dari jagung tidak bisa dibelah, berarti biji dari jagung ini tergolong biji berkeping 1. Nah, sudah ketemu kan bahwa nama tanaman ini adalah jagung. Selanjutnya, tanaman yang kedua dan ketiga ini ada contoh dari tanaman paku, tumbuhan paku, dan yang ini lumut. Kita mulai dari yang lumut dulu ya. Nah, mulai dari nomor pertama. Tumbuhan ini berspora atau tidak? Karena tumbuhan lumut perkembangbiakannya dengan spora berarti tergolong tumbuhan yang berspora. Karena tumbuhan berspora berarti lanjut ke nomor 2. Nah, apakah tumbuhan ini berbatang jelas atau tidak? Bisa kalian lihat apakah dia memiliki batang yang jelas? Tentu saja tidak. Berarti tumbuhan ini memiliki batang yang tidak jelas. Masuk ke lumut. Sudah kita dapatkan, ini namanya ya. Contoh tanaman yang ketiga yang ibu bawakan ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Nah, kita mulai dari nomor 1. Tumbuhan ini tumbuhan yang berspora atau tidak? Nah, paku ini perkembangbiakannya juga dengan spora. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Kita bacakan pertanyaan nomor 2. Apakah tumbuhan ini berbatang jelas atau tidak berbatang jelas? Coba diamati. Apakah dia memiliki batang yang jelas atau tidak? Nah, kelihatan kan bahwa dia berbatang jelas. Berarti tumbuhan ini tadi kunci determinasinya dari nomor 1A lanjut ke 2A. Nah, di sini ada penulisan kunci determinasi dari kunci determinasi yang sebelumnya ibu tampilkan tadi. Untuk nomor kunci determinasi yang pertama ada tumbuhan paku suplir. Itu nomornya 1A dan 2A. Kemudian untuk tumbuhan lumut itu nomor 1A, 2B. Untuk kedelai itu 1B, 3A, 4A, dan 5A. Kemudian ada terong 1B, 3A, 4A, dan 5B. Kemudian yang jagung tadi 1B, 3A, dan 4B. Yang terakhir ada belinjo. Itu 1B dan 3B. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana sih sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies itu terdiri dari 2 kata. Yaitu kata pertama yang menyatakan genus. Kemudian kata kedua itu menunjukkan nama spesiesnya. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Untuk nama spesies ini menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Nah, ini ada contoh dari nama ilmiah yang ibu bawakan tadi, ada tanaman jagung atau G-mais. Nah, begini cara penulisannya. G-mais. Karena ini tulisan tangan, jadi harus digaris bawahi. Nah, tadi kan aturannya kata pertama diawali dengan huruf kapital. Nah, ini harus huruf kapital. Sedangkan kata yang kedua harus huruf kecil. Nah, dengan penulisan seperti ini, kita dapat membedakan apakah itu nama sebuah spesies atau bukan. Contoh yang kedua, itu nama ilmiah dari padi. Padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa.
tetap harus digaris bawahi. Kecuali tulisan itu diketik. Kalau diketik harus cetak miring. Ya. Kata pertama diawali dengan huruf O. O itu harus kapital ya. Kemudian kata yang kedua diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk Oriza Sativa, Oriza ini menyatakan genus. Kemudian untuk Sativa ini menyatakan spesiesnya. Sama, kalau untuk jagung, J-nya ini menyatakan genus. Sedangkan mais ini menyatakan spesies. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian semua paham dan semoga ini semua bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.